Monggo Benara. Selamat datang di base camp Semarang Mangrove. Saya pas nyuting ini kebetulan pas teko. Pagi Benara. Jadi gimana kita yang sudah jalan, masyarakat sudah jalan, tapi nggak ada apa-apa. Kita tidak minta bayar, kita tidak minta apa-apa, disupport sarana saja. Dan nanti bagaimana kita aktivitas kita itu menjadi ekonomi, itu kan kreativitas kita tuh. Bukan terus kita maunya menada, itu enggak. Ya itu tadi, wong kita sudah nunjukkan. Kecuali kita diam saja hanya ngomong, kita sudah nunjukkan. Loh, kita sudah menunjukkan bekerja, sudah menunjukkan hasilnya, mau apa lagi? Tapi karena mereka nggak dapat bagian, ya tutup mata tuh. Coba kalau mereka dapat bagian, ya kan gitu. Nah ini kalian yang besok menggantikan mereka, ya itu Anda pikirkan. Saya berkegiatan, saya jadi aktivis sejak tahun 1970. Saya masih 2 tahun. Sebelum Kementerian Lingkungan Hidup itu ada, sampai Kementerian Lingkungan Hidup ada, terus menyuarakan lingkungan terus. Tapi kesini tidak ada perubahan. Nah itu kekecewaan kami di situ. Ya. Satu contoh saja, teman-teman mangrove ini, saya mau bergabung, saya ikuti, kekurangannya di mana, saya tunjukkan. Beliau-beliau itu tahu kekurangannya, tapi mereka memanfaatkan. Suatu contoh, ya, ketentuan lingkungan hidup, ketentuan penanaman, ketentuan reboisasi, itu harus dikawal, harus dirawat sampai berapa tahun. Ya, tidak banyak yang orang tahu tuh berapa besar anggarannya. Pernah sosialisasi seperti itu. Nah iya, Undip aja saya kupas. Yo, Undip punya hutan kota, saya ngawasin. Nah iya, SK-nya terbit itu ada saya. Waktu itu belum ada dinas lingkungan, masih dinas pertanian. Oke, ayo. Nah ketika ada dinas lingkungan, saya direkrut ke sana, kerjanya ya kayak begitu. Ya lama-lama bosan saya. Berarti rantainya masih ke pengepul, baru pengepul yang Iya. Lah iya, karena pengepul punya gudang, kita enggak punya. Ya sudah, ngalah toh. iya benar. Itu. Padahal beda asosiasi lagi nih. Pengepul ini ikutnya seperti apa ya? Kan banyak asosiasi apa? Ada pemulung itu juga punya asosiasinya. Isinya ya orang-orang pinter loh. Loh, pemulung itu isinya orang-orang pinter loh. Asosiasi apalagi itu ada banyak asosiasi sampah itu. Iya benar. Ya cuman kita itu gimana ya, melihat angin lah. Kira-kira kalau tidak, artinya bukan kita cari untung gede ya. Kalau tidak menguntungkan atau tidak, kita tidak ada respeknya dan lain-lain, ya mending kita diam saja, kan gitu. Yang jelas yang sudah membantu kami itu seperti Le Mineral. Itu bantuan yang masuk ke Semarang lewat kami. Skema CSR, Pak. CSR.
Belum CSR. Bantuannya masih ala kadarnya. Seperti papan nama, Oh, iya. diberi timbangan. Nah, itu lewat kami. Ya walaupun sedikit-sedikit ya, 10 unit itu tiap tahun keluar. Jadi kita bagi ke bank sampah yang lain. Jadi tidak untuk kita sendiri gitu. Iya. Kita memperjuangkan yang lain supaya yang lain juga maju tuh. Iya. Nah, terus kalau CSR sekarang namanya PJSL kalau tidak salah, diganti istilahnya saja, diganti namanya, kita dapat dari perhutani. Itu roda 3 itu di sana Sama mesin cuci. sama mesin cuci saset. sampah. Khusus saset. Khusus saset. Rancangannya untuk saset. Dulu manual pakai tangan. Nyuci sampah. Sampah saset itu loh. Oh, itu dicuci. Saset campur-campur tuh ya, Pak? Iya, Iya. saset campur. Oh, Kalau bisa. dulu Ya. berbiji Bisa. dicuci pakai tangan. Nah, ini Sekarang pakai alat. Adalah. banyak orang tidak mau terima saset. Ya, Iya. awalnya seperti itu. Karena unsurnya Ya, campuran. campuran, ada logamnya, ada polimernya. Justru itu saya berikan ke anak saya PR. Apa yang tidak laku, apa yang tidak diterima orang, kamu harus bisa kerjakan. Berarti ngisi kekosongan itu ya, Pak? Sedikit. Lah, kalau nggak ada yang benar-benar nerima, akhirnya memenuhi enggak? Iya. Memenuhi bumi tuh. Nah, masuk, dah ditekuni dia. Mulai dari handmade-nya, ya tuh. Nah, itu ditekuni terus. Lah ketika masuk jadi anggota Adupi, mereka pada bingung ini. Anggota Adupi ini banyak juragan tuh, Iya. ya. Iya, pasti. Pada bingung. Lah ini mau diapakan? Dikemanain gitu. Baru diberi. Ya, ditunjukin. Akhirnya bisa dibawa ke G20 kemarin di Bali. Lah handmade-nya di sana laku keras. Itu. Oh, berarti harus diolahnya jadi kayak kerajinan gitu ya? Iya tuh. Oh, iya. Jadi handmade tuh. Iya, iya. Lah bagaimana bisa laku? Iya, benar. Tempat pensil, tempat pulpen, tempat surat, jadi kantor-kantor itu. Ya bagaimana cara kita bisa itu bisa jadi laku kan gitu? toh, IG-nya buka aja. TBS ya, Pak. BST. BST. IG. Sampai Papua lo ngirimnya lo, sekolahan yang minta lo. Bungkus saset itu. Paketin ke Papua. Di sekolahan itu saya nanya kan, buat apa mereka? Ya buat itu. Kerajinan itu. Ada buat taplak. Buat vas bunga, Buat tiker juga buat bisa. tiker. Ini kemarin di 100 tahunnya Frisian Flag dapat nominasi. Tapi karena kriterianya mereka kan wanita sebagai apa ya? Ya katakanlah sebagai penopang kehidupan keluarga. Kan gitu. Tapi karena ini efeknya kena ke perusahaan juga loh. Iya tuh, Oh, iya. sasetnya kan ya mukul perusahaan juga. Iya. Iya. Lah, akhirnya hanya dapat nominasi. Nggak bisa dapat peringkat yang lebih. Yang dari ada yang dari Amerika itu ya begitu, tapi kan motivasinya mereka hanya mencari data. Iya, bisa gitu. Ya, jadi kita dibantu apapun kita tolak. Greenpeace saja kita pukul. Ini halaman kami, rumah kami. Indonesia itu rumah kami. Kami bisa urus sendiri. Kan gitu. Coba kalian bagaimana kalau punya rumah, lalu tiba-tiba saya tawarin, Mas, halamanku tak sapoting, tersinggung deh. Iya. Lah iya,
sudah merasa nggak ada apa-apa ya artinya sudah enak-enak aja tuh. Nah, terus mereka enak-enakan buat open donasi kok di kita. Loh kenapa kok donasinya nggak dimasukkan ke bangsa kita sendiri? Kok Greenpeace yang ngambil? Nah, udah ini aja tuh, gampang tuh. Sama-sama peduli, kalian peduli mana? Nah iya. Kayak gitu kan Greenpeace ya. Oke Pak, monggo. Iya, monggo. Naik aja Mbak, muat 300 muat toh Mbak? Emang bener Pak. Oh, tapi subur kabeh. Iya Pak. Mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan. Nah ini kan panggung. Oh iya. Enggak. Semarang. Lagi Semarang ini. Kalau mangrove, nah kira-kira menurut Anda bagaimana? Kalau mangrove itu tidak menahan erosi. Nah, jadi supaya tidak abrasi. Nah, kalau air naik, yang penting kan tidak surut. Nah, Fungsinya mangrove itu. Berarti kalau gitu yang salah menurunannya ya. Yang salah ya kita manusia. Yang punya kemauan. Oh iya benar sih. Ya, yang membutuhkan bumi tidak butuh kita. Ngawur. Kenapa kalian nggak merawat bumi? Bumi nggak butuh kita, kita yang butuh bumi. Ya. Mau tahu yang salah lagi, paling salah? Tukang nasi goreng. Nasi goreng Pak. Sudah tahu nasi matang digoreng. Itu udah template. Oke, aku mau review sedikit tentang flow acara siang ini, acara pagi ke siang ini. Nah, jadi ini untuk acara yang pertama, dan acara pertama itu ada Mangrove Tour. Nah, di Mangrove Tour ini room UPD dan juga roomnya RE itu bakal digabung. Nah, nanti selanjutnya untuk pembuatan output itu bakal dipisah. Untuk room UPD bakal buat metaplan, nanti bakal di-lead sama kakak-kakak dari komunitas Imola, dan untuk room RE nanti bakal di-lead sama Adit Silis sebagai room director. Nah, terus di sini sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, aku mau kenalin bapak-bapak dari komunitas Mangrove Semarang. Pak, bisa? Oh, saya. Diwakili enggak apa-apa. Saya Didi Untung. Saya hanya penggembira juga di Mangrove. Jadi saya menyemangati yang muda-muda. Rasanya kalau usia kan sudah tidak layak ya. Saya hanya menyemangati. Ayo kita gerak. Kan hanya begitu. Yang lain tidak. Kalau ilmu mungkin kalian lebih berilmu. Kan begitu. Iya loh. Jelas kalian lebih berilmu daripada kami yang tua. Ya, eranya sudah berubah lah. Ini era ini kami serahkan ke kalian. Kan seperti itu. Ini sudah waktunya alih tugas daratan. Bisa menumbuhkan jadi habitat satwa. Nah, satwa juga bisa menghidupi kita, kan begitu. Rantai-rantainya. Ya. Selanjutnya monggo. Karena keterbatasan pengetahuan. Dan juga nanti habis Mangrove kalian bisa ada Q&A session buat buat bertanya kepada bapak-bapak ini tentang bagaimana perkembangan mangrove di sini, kemudian isu-isu apa aja yang yang mangrove ini tuh lagi hadapi. Nah, selanjutnya aku mau kenalin dari kakak-kakak komunitas Imola Semarang.
Oh ya, kenalin, nama aku Farel dari komunitas imolo.hub. Kami komunitas yang bergerak di bidang urban planning. Jadi semua yang isu-isu terkait perkotaan dan urban itu kita bergerak di sana gitu, kita concern di sana gitu. Dan kebetulan juga kita latar belakangnya dari planologi Undip. Jadi semua yang di Imola kita ada 7 orang yang mendirikan ini, semuanya bermula di planologi Undip itu. Dan ini saya. Saya penghibur aja di sini. Lanjut. Lo kelihatannya lebih seru tuh jenengan. Oh iya, Pak. Ayo. Mungkin kalau penasaran untuk tahu Imola bisa cari di Instagram @imola.hub. Itu aja sih yang bisa. Oh ya malah ya. Jangan lupa nanti follow Instagramnya. Iya. Kalian untuk pembuatan output kita yaitu make up line khususnya buat pertama yaitu di accessories karena kakak ini capable di bidang perencanaan wilayah dan kotanya. Jadi di sini ada 2 komunitas, dari sisi pariwisatanya yaitu Mars Semarang dan juga sisi PWK-nya dari Imola. Cukup gitu aja. Mempersingkat waktu, habis ini kita langsung mengatur dengan Bapak. Terima kasih. Udah lihat, nah ini udah mulai dibakar. Tau gak sih, ini tuh kalau kata ada suara efek di sini deh. Namanya Udah kita dibakar ke. Masa kalau ngajar bakar ya? Emang boleh kayak begitu? Iya sih. Gampang dulu aja bisa. Mbak, future bahasanya gimana nih? Future leader summit itu artinya apa sih? Apa? Artinya apa sih? Jangan tanya gue. Jangan tanya gue. Itu kaosnya kan ada tulisannya. Sebelum kita mulai perjalanan, aku harap teman-teman Rangers di sini, karena kita melihat ya bahwa ini kan Action Nation, itu fokusnya kepada para delegates. Jadi nanti untuk delegates bisa jalan duluan bersama dengan kakak-kakak Imola dan juga bapak Sarang Mangrove. Jadi untuk Rangers bisa di belakang, yang di depan itu menemani LO dan TIG-nya aja. Dan untuk Rangers dimohon untuk tetap tenang dan kondusif, karena dia kalau teman-teman sini bisa fokus menjalankan Action Nation-nya. Itu ya dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Adin. Untuk Rangers bisa di belakang. Iya, betul. Iya, di situ. Antara itu sebenarnya semua Pak. Iya, orang bawah itu nggak peduli. Iya. Ini apa ini Pak? Jenis api-api. Api-api itu apa? Nama jenis pohonnya. Oh, jenis api-api. Jenis pohonnya. Jadi Buat apa ini Pak? api-api sama dengan bakau atau hutan. Kalau hutannya kan mangrove. Iya. Pohon mangrove, hutan mangrove itu terdiri dari tumbuhan yang hidupnya di pasang surut air laut. Kalau jenis pohonnya bakau, rumputnya bakau. Kalau jenisnya banyak ratusan. Ada nipah, ada berayo, ada api-api, ada santigi. Terus ada yang nipah itu kalau di timur sana, pohonnya kan kayak palem itu, kayak siwalan itu loh. Kalau di sana dibuat minuman apa itu, sakenya orang sana itu, ciu-ciu atau apa kalau itu. Ciu, arak ya. Ayo guys, hati-hati jalannya ya. Lihat jalannya. Kegencet aku ngantongi jeruk. Potongan kecil dari kulitnya dimasukkan, nanti dilapisin enzimnya jadi mutiara. Itu di Maluku sudah ada budidaya mutiara toh. Mungkin ada yang ditanyakan apa? Mungkin dampak apa yang menyebabkan ini mati? Budidayanya apa Pak? Ya ini tinggal pohon ini atau bambu-bambu ini, kayu-kayu yang berserakan itu ditumpuk aja. Kalau enggak ban bekas itu ditumpuk aja. Dia akan berproduksi di situ. Kalau saya nggak naik bambu itu Pak, Apa? bisa. Apa? Bisa. Karena bambu soalnya.
takut jatuh. Ya turun enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Ini saya tahan. Ayo, nanti kalau ini pegang saya, pegang pundak saya. Aku suka kayak gini-gini. Pak, ini nggak bisa Pak. Kan gue bilang katanya bisa sebagai PDT. Udah lewat bawahnya nggak apa kan ya Pak? Nggak apa-apa. Celananya ya diangkat naik ya. Semangat buat lo semua GWS yang Kayunya yang nggak kuat, kalau bambunya kuat. emang boleh. Ya ada di Pak. Wow. Dari dalam. Bu. Ini masih ada lahan kosong nih, belum ditanam yang ujung pojok. Ya kan? Mungkin ke depan kalau mau mau nanam sini, ngajuin ke Jarum. Ngajuin ke Jarum. Jarum atau BSPTH. Ya, kalau Jarum dikasih untuk pelajar. Banyak yang minta, saya kalau minta jangan tanggung-tanggung, 1.000 2.000. Ya sama gitu ya. Ya, ngajuin proposal no. Dia kasih 1.000. Ya tergantung kita mau minta berapa. Diraba-raba dulu jalannya, takut dalam. Pak, jadi yang kecil-kecil ini akar. Akar napas. Akar napasnya ini Bibitnya. si api-api. Ya, bibitnya itu yang ada daun. Ini namanya akar pensil. Ya. Ada yang akar lutut. Kenapa? Karena lebih tinggi. Nih, kotoran-kotoran ganggeng ini kan. Ya, apa? Bukan ganggeng. Enceng gondok. Enceng gondok harusnya kan dirawa ya. Kenapa nyampe sini? Bukan. Kemarin kan udah hujan. Biasa kalau udah hujan di daerah sekitar sini yang ada sawahnya, yang banyak enceng kan dia untuk pengairan kan dibersihkan ya. Ditaruh di pinggir-pinggir ya. Terus terbawa arus ketika hujan. Akhirnya masuk ke laut. Ya. Ya kita nanti yang bersihin. Ini salah satu pohon bakau yang terkena abrasi ya. Mereka akan mati kalah dengan abrasinya. Dia rubuh, akarnya terangkat dan dia mati seperti yang terjadi di sekitar ini, pohon-pohon yang sekitar ini. Contoh yang abrasi ini, terkena abrasi akhirnya rubuh ya, rubuh, akarnya terangkat seperti ini nih, yang menyebabkan kematian di pohonnya. Ini toh, ya. Hati-hati ya guys. Padahal dicabut keras ya mas, cilio ya, tapi kalah tetap karo alam mas. Ya. Yang diarani rungkat tenan iki mas. Ada yang tahu artinya rungkat nggak? Rungkat. Ente-entean ya. Taunya lagu Pak. Lagu. Maksud rungkat itu tahu nggak? Apa Pak? Pohon yang terangkat seakar-akarnya. Oh, itu arti kan Arti dari rungkat. Pohon yang rungkat itu yang terangkat sampai ke akar-akarnya. Jadi yang ente-entean. Dan kita harus buat tren itu gak sih? Biar tahu ya, rungkat. Iya. Ya kan? Arti rungkat itu. Boleh nggak Pak?
Iya kan, kalau ngelihat sampah-sampah plastik ini kan kita lihat. Nah, itu dari kampung, dari warga. Dari warga. Nah, dari warga yang terbawa sungai. Kalau sebagai pengunjung pantai, terus pengguna laut, nggak berani buat ini kayak pemalu ya. Yang terjadi malah dari kampung. Tapi di sini ada juga. Wah, Oh, nggak ada. nggak habitatnya. Ini sampah yang terbawa dari sungai ketika hujan 2 hari yang lalu. Dari sungai dibawa ke lewat parit-parit atau sungai-sungai kecil yang dibawa dari kampung perkotaan. Nah, ini juga ada. Ini salah satu ubur-ubur, Mas. Ini yang ubur-ubur yang diekspor ke Jepang. Kalau ini nggak begitu gatal, nggak begitu banyak. Ini ubur-ubur kebetulan mati besar ya. Ini yang diekspor ke Jepang jadi makanan enak. Gato-gato. Nih, tapi udah mati. Ini kenyal loh, Itu mati, Pak. mati. Mati. Ya, kayak jelly. Ini kalau di Jepang mahal kan, yang diekspor tuh yang ini. Ini. Oh, yang diekspor. Ya. Aduh, namanya nggak tahu, tapi yang diekspor yang ini. Gatel. Ada, tapi nggak mematikan, nggak yang kayak ada yang mematikan. Kayak ada aliran apa sengatan listriknya atau apa itu. Kenyal ya. Mati. Mati. Tapi masih bisa bikin gatal-gatal, Pak, kalau mati. Nggak tahu ya. Saya nggak pernah make. Pak, tapi di sini pernah ada bakar nggak? Kurang tahu ya. Kalau nemu uang 100, 50, 2000 kan ada tabur bunga. Oh, ada bunga. Oh, berarti di tengah ada prosesi tabur bunga. Kalau yang orang Chinese anu kan kaya kan 150 harganya. Kalau yang biasa ya 2000. Pak, tapi kalau misal pas musim-musim pasang surut itu ombaknya gede gak? Kalau pas baratan aja. Desember ya. Baratan levelnya sampai di sini itu sampai 11. Level 11 itu 9 aja kalau untuk apa itu selancar. Itu yang udah di HW itu loh. Yang sampai apa? Kayak apa? Kayak payung ya ombaknya. Mobilnya masih panas cuy. Iya. Kemana Anda? Besok kemana Anda? Tadi kita kan cuma bagian Udah berpetualang. Gua kalau kayak takut gue ubur-ubur sengat gue. udah basah satu ini. Astagfirullah. Yuk. Itunya langsung kering loh. Tadi ada tuan crab sama yang plankton siapa itu lagi berantem di sana ya. Tuan crab. Iya tiap hari berantem. Tuan crab sama siapa itu? Yang plankton yang matanya satu itu apa namanya itu? Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, itu berantem mulu.
Sebelumnya, ayo buat teman-teman yang udah ini boleh minum dulu ya teman-teman. Kalian duduk dulu deh.